Salam jemaat yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bunyi firman Tuhan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, judul Message of Hope kita hari ini adalah kerendahan hati. Saudara yang terkasih, Paulus melihat adanya ancaman perpecahan di jemaat Filipi. Karena ternyata ada sebagian orang percaya yang memiliki sikap mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain tidak begitu penting. Tentu sikap seperti ini adalah wujud daripada kesombongan hati. Menganggap diri paling jago, menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling cerdas, paling mumpuni dari yang lain. Saudara, melihat potensi seperti begini yang bisa mengoyakkan kesatuan di tengah-tengah jemaat, Paulus memberikan nasihat tentang kerendahan hati kepada jemaat Filipi. Kalau kita membaca ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, kira-kira bunyinya seperti begini. Janganlah berbuat sesuatu hanya untuk mementingkan diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri, atau supaya orang lain menganggap kalian hebat. Sebaliknya, kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain dan selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kalian sendiri. Saudara, di dalam Kristus, sikap egosentris, keangkuhan, kesombongan hidup tentu tidak mendapat tempat. Sebaliknya, orang percaya harus rela saling menasihati, saling menghibur, bersekutu di dalam roh, mengobarkan kasih, bahkan menempatkan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Sebab kenapa, saudara? Kekuatan komunitas atau gereja terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, dan tujuan. Kalau ini terdapat di dalam sebuah komunitas, pasti akan menjadi kuat, akan menjadi satu. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau ada sikap mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain tidak begitu penting, hanya dirinya yang paling hebat, maka saudara akan timbul konflik dan potensi perpecahan. Ada banyak gereja yang akhirnya mengalami perpecahan karena ada orang-orang yang di dalamnya lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Saudara yang terkasih, kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilis. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah atau lapisan tanah yang hitam, dan biasanya tanah ini sangat subur, saudara, kalau ditanam benih. Pengertian ini sangat luar biasa. Kita bisa mengambil dua makna dari kata humilis ini, saudara. Yang pertama, bahwa orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang betul-betul menyadari siapa dirinya, dari mana asal-usulnya. Saudara, manusia diciptakan dari debu dan tanah. Tanpa anugerah Allah, tanpa roh Allah, kita hanyalah debu dan tanah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu sombong. Orang yang menyadari betul siapa dirinya tentu akan rendah hati, saudara. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menyadari siapa dirinya cenderung akan sombong dan angkuh, saudara. Kemudian makna yang kedua daripada kata humilis, yang dari kata humus, artinya, saudara, bahwa kerendahan hati menjadi dasar atau fondasi seperti tanah subur yang bisa ditanami, apapun bisa menjadi subur. Ya kan, saudara? Di dalam kerendahan hati bisa tumbuh kesatuan, bisa tumbuh damai sejahtera, bisa tumbuh sukacita, bisa tumbuh keharmonisan satu sama lain, bisa tumbuh kerohanian yang hebat, bisa kita mengalami damai sejahtera dan sukacita dan kekuatan Tuhan, saudara, dari kerendahan hati. Saudara, secara manusia, secara lahiriah, memang manusia ingin dipuji, ya kan? Ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, dan ingin dihormati. Tidak ada satu manusia yang ingin direndahkan, ya kan? Tidak ada manusia yang ingin disepelekan.
apalagi di zaman modern sekarang ini yang penuh dengan persaingan yang begitu tinggi, saudara. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ngapain harus rendah hati, karena bagi mereka rendah hati adalah sebuah kelemahan, ya, di mana pamor atau gengsi turun. Orang lebih cenderung menaikkan harga dirinya terlalu tinggi, saudara. Saudara, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain, bahkan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih pintar, dan bisa menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus melekat dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Sebab kenapa, saudara? Lukas pasal 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, teladan kerendahan hati telah Yesus berikan bagi kita. Kalau kita membaca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9, jelas ada 4 tingkatan kerendahan hati yang Yesus lakukan. Yang pertama, dia menjadi seorang hamba. Bukan menjadi seorang hamba, dia menjadi manusia, level kedua. Level ketiga, dia mati, saudara, dalam keadaan sebagai manusia, dia mati, dia rela mati. Bahkan tidak hanya mati, di level keempat, dia mati di kayu salib, artinya mati sebagai manusia yang terkutuk, saudara. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Nah, kalau guru kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, boleh merendahkan dirinya, merendahkan hatinya sampai serendah-rendahnya, maka sepatutnya kita sebagai pengikutnya untuk juga mau merendahkan diri kita, mau menganggap orang lain jauh lebih penting daripada diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, tanda orang yang punya kerendahan hati yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, tidak sedikit orang yang jarang mengakui kesalahannya. Bahkan walaupun dia salah, dia sangat sungkan untuk minta maaf. Seringkali pemimpin, orang tua, leaders, dan lain sebagainya, saudara, akan sulit meminta maaf kepada bawahannya karena merasa diri lebih tinggi. Gengsinya terlalu tinggi, saudara. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kemudian, ciri khas yang kedua daripada kerendahan hati adalah mau belajar dan diajar. Saudara, proses belajar dan belajar tidak hanya di bangku sekolah, tetapi melalui proses kehidupan. Kita mau diajar, kita mau belajar. Nah, ini adalah orang-orang yang memang memiliki kerendahan hati. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki kerendahan hati, orang yang sombong, tidak mau diajar, tidak mau melewati proses pembelajaran. Saudara yang terkasih, biarlah renungan kita hari ini boleh menguatkan kita, dan kita mau hidup untuk rendah hati di dalam kehidupan kekristenan kita. Demikian message of hope kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk rendah hati. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami hidup menjadi manusia yang rendah hati dan mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat juga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.